Lanjut SMP itu juga masih jualan, cuman jualanku dulu agak ilegal. Jadi kayak aku pengen berkembang lagi nih pikiranku. Aku pengen gimana caranya aku tidak mengeluarkan modal, tapi aku dapat uang. Nah, jadi bisnisku tuh idenya dari komunitasku yang paling kecil dulu. Misal nih sekarang di biologi ITS, anak-anak kuliah, aku punya bisnis di kantin, kantin pusat ITS. Aku jualnya makanan kekinian, yaitu kuku kriuk namanya. Dia sejenis pok-pok. Kita udah stres, waduh bisa lulus gak ini? Karena semester 7 itu aku TA aku di Bogor, di BRIN. Dan itu bener-bener bener-bener kita lagi struggle banget teman-temanku, apalagi aku yang kelas kuliah S2 itu bener-bener padat. Jadi aku nge-lab sambil kuliah, kayak gitu terus. Halo Sobat Lab, kembali lagi di podcast Lab in to go. Oke, kembali lagi dengan aku, host yang kalian suka, Niko, dan ada host baru nih. Kenalin, aku host baru, Aida. Oke, nah kalau nggak salah kita ada kedatangan tamu yang menarik malam ini nih, Mbak. Siapa ya? Aduh. Tahu nggak teman-teman? Nggak tahu lah. Saya juga nggak tahu, Mbak. Sama. Mungkin kita akan menerawang siapakah itu. Mbak Feli. Halo Mbak Feli. Halo. Bagaimana kabarnya nih malam ini, Mbak? Alhamdulillah baik banget. Karena hari ini juga ada acara spesial ya teman-teman. Tadi ada santunan ya panti asuhan. Ya, jadi bareng-bareng kita tadi ada santunan panti asuhan. Jadi aku juga sekalian datang ke sini. Wah, pas banget kita kedatangan tamu yang luar biasa ini loh. Benar banget, Mbak. Mungkin Mbak penonton belum tahu nih siapa Mbak. Mungkin perkenalan terlebih dahulu. Oke, kenalin dulu ya. Oke, perkenalkan nama aku Felicita Kartika Afriona. Jadi aku di sini S2 angkatan 21 ya, bener ya? Angkatan 21. Jadi aku baru lulus kemarin September, teman-teman. Oke, gitu. Fresh graduate S2 Biologi ITS, teman-teman. Keren banget. Oke, Mbak. Kalau boleh tahu nih, Mbak, apa kesibukan Mbak sekarang? Oke, aku sekarang kesibukannya lebih ke bisnis ya, teman-teman. Ke bisnis dan aku juga udah ngajar. Tapi aku lebih ngajarnya, kalian tahu Ruang Guru ya? Oh, tahu. Aku ngajar di Ruang Guru juga. Jadi kalau Ruang Guru itu teman-teman karena mereka itu jam start ngajarnya itu dari siang sampai malam. Jadi di pagi hari aku bisa manage bisnisku. Jadi aku nggak mau kelolosan antara bisnis dan ngajarku. Jadi aku ada penghasilan dari bisnis dan ada penghasilan dari kerja kayak gitu. Oh begitu. Berarti ini manajemen waktunya itu sudah benar-benar dipikirkan ya Mbak ya? Iya dong, harus. Nah belajarnya tuh gimana Mbak? Apa itu learning by doing atau emang udah dipersiapkan plan kayak gitu? Oke, kalau bisnis sih teman-teman emang aku udah seneng ya bisnis. Jadi kalau bisnis tuh sebenarnya ngalir aja dari awal. Cuman semakin kesini kita harus evaluasi ya. Kalau bisnis itu apa sih evaluasi yang kemarin harus dibenerin di bisnis kita, entah keuangannya, entah dari produknya, nah kayak gitu-gitu. Terus biasanya juga aku bikin inovasi. Kalau misalnya ada season ya, misalnya kalau ada Ramadan gini kan season Ramadan, harus ada produk baru biasanya kayak gitu. Karena aku fokus bisnisnya tuh di F&B teman-teman, di kuliner. Jadi emang aku sukanya makan, passionku juga, passionku di sana gitu. Aku memang passion banget di bisnis. Aku passionnya di bisnis. Nah, tapi kalau ngajar emang sekarang karena aku biologi ya, biologi itu kan lebih condongnya kalau nggak ngajar, nge-lab, peneliti, dosen, terus lebih banyak lagi. Tapi sebenarnya biologi itu nggak cuman ngajar aja, nggak ngajar aja, nggak neliti aja. Pokoknya nggak cuman bidang biologi aja, bahkan kalian bisa ke bisnis kayak aku juga. Pokoknya apapun passion kalian lakukan itu. Karena di bidang biologi pun itu banyak banget dari jurusan kita ya, itu banyak banget yang bisa dipelajarin. Jadi itu bisa kita terapkan buat passion kita, kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, kapan sih Mbak berencana atau ide bisnis ini awalnya muncul dari mana nih Mbak? Apakah sebuah panggilan atau bagaimana nih? Waduh.
panggilan alam ya. Enggak, jadi ide bisnis ini sebenarnya dari emang orang tuaku basicnya bisnis ya teman-teman. Nah, itu mungkin ngalir di aku sejak aku SD. Apapun yang ada di sekitar aku tuh melek. Jadi kayak, wih, buku ini bisa tak jual. Kok dijual harganya, misal aku ngambil dari supplier yang murah nih. Oh, kok dijual bisa segini, Rek. Aku nggak perlu ngaboti atau membebankan orang tuaku buat ngasih uang sangu aku lebih, atau aku bisa membantu orang tuaku nambahin uang bukuku, uang sekolahku. Nah, jadi sebenarnya aku purpose-nya atau tujuanku tuh, oh aku bisa kayak bantu orang tuaku dulu. Jadi gimana caranya orang tuaku itu nggak terlalu mikirin aku yang, oh sekolahku ini mahal. Jujur Rek, sekolahku mahal dulu. Makanya kayak karena sekolahku mahal, aku harus punya tanggung jawab di situ. Aku punya tanggung jawab besar di situ yang aku nggak bisa main-main di situ. Jadi, oh gimana caranya? Aku passionnya apa sih ini? Aku bisa ngapain sih buat nambahin? Sedangkan aku masih SD. Udahlah, aku jualan. Binder, kalian tahu binder ya? Oh, Harvest mahal kan? Yang tuker-tukeran binder itu ya, Adinata, Harvest. Nah, itu kalau anak SD nggak tahu kalau Harvest ternyata kalau di supplier murah. Oh iya kan? Oh beneran? Di supplier murah Saya Harvest. juga baru tahu. Di supplier tuh murah. Terus ternyata aku ngomong ke mamaku, Mah, kalau jualan binder belinya di mana ya? Ya di toko alat tulis. Tapi kayaknya mahal mah kalau di toko alat tulis. Ya di mana ya? Akhirnya mamaku cari kayak supplier yang sebelum alat tulis pasti ada supplier lagi kan, Rek? Nah, itu carinya ke situ. Nah, terus akhirnya aku jual ke teman-temanku. Uangku lumayan gitu kan. Berarti Mbak waktu waktu SD itu sudah aku berpikir juga, sangat rinci sekali nggak ya? tahu ya, itu mungkin kayak ya sudahlah dapat ilham dari Allah gitu. Terus ya udah, terus lanjut SMP itu juga masih jualan, cuman jualanku dulu agak ilegal. Jadi kayak aku pengen berkembang lagi nih pikiranku. Aku pengen gimana caranya aku tidak mengeluarkan modal, tapi aku dapat uang. Kalian tahu nggak apa? Aku jualan koin line. Koin line yang buat stiker, tema, WA. Aduh, ini bakal kebenet gak tahu gak? Pokoknya kayak gitu ya, Rek. Udah, gak usah dijelasin. Nah, terus baru SMA. SMA aku juga udah jualan. Nah, SMA itu udah mulai ke kuliner. Karena kalau SMP kan aku gak bisa masak ya, Rek. Maksudnya kalau SMP tuh masih asal-asalan. Tapi SMA aku udah mulai jajan sana sini. Oh, ini enak. Oh, di sini jualannya kayak gini. Gimana ya caranya? Jadi rasa penasaranku tuh semakin meningkat. Sedangkan orang tuaku tuh basicnya memang pedagang, tapi bukan pedagang kuliner. Pedagangnya itu kayak pedagang kalian tahu kalau misalnya tali-tali pramuka, terus bendera pramuka, kan buat orang sekolah, terus seragam-seragam. Nah itu orang tuaku tuh lebih ke situ. Cuman kalau aku nggak suka, karena itu barang yang nggak bisa anak kecil-kecil atau circleku itu gak suka gitu loh. Gak ada yang bisa kan, yang beli siapa? Masa circleku anak kecil-kecil beli seragam kan gak mungkin. Nah, jadi bisnisku tuh idenya dari komunitasku yang paling kecil dulu. Misal nih sekarang di biologi ITS. Anak-anak kuliah. Aku punya bisnis di kantin, kantin pusat ITS. Aku jualnya makanan kekinian, yaitu kuku kriuk namanya. Dia sejenis pok-pok. Tapi aku nggak ngambil pok-pok. Kenapa? Pok-pok franchise-nya mahal. Nah, tapi memang enaknya pok-pok walaupun franchise-nya mahal, namanya dapet. Tapi kalau kuku kriuk emang aku harus kayak bangun dari awal. Tapi aku nggak apa-apa, aku bangun dari awal, aku punya namaku sendiri di situ. Nah, akhirnya ya udah dari kuku kriuk itu aku mikir, oh anak-anak kuliah ini pengennya makanan kekinian tapi murah. Nah, nggak bosenin. Nah, kayak gitu. Jadi aku ngambilnya dari ide bisnisku tuh circleku dulu. Jadi kayak oh circleku itu anak-anak kuliah, butuh yang murah, butuh yang isinya banyak. Nah kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kuku kriuk itu masih jalan terus, Rek. Karena apa? Kalau kantin itu maba terus kan, Rek. Ada maba per periode, ganti terus. Nah, walaupun ada yang bosen, mereka bakal pergi. Maba masuk, rame lagi. Nah, jadi aku nggak pernah takut kalau di kantin itu. Gitu. Bener juga. Iya kan? Iya. Itu guys. Walaupun emang Gojekku agak nyandek di sini karena memang tempatnya kan agak masuk ya. Iya, masuk. Jadi Gojek itu nggak bisa reach out. Kadang Gojek nggak boleh masuk sama PHITS. Gitu. Dan dulu nggak boleh masuk ya? Nggak boleh masuk. Dan sekarang boleh masuk, tapi gini, di Gojek itu dinaikkan harganya. Jadi
misal hargaku tuh 18.000, di Gojek harus dinaikkan 6.000 karena mereka ngambil 40%. Kita dapat apa ya gitu kan. Iya, Makanya iya, banyak yang nggak ngambil di Gojek Oh, gitu, nggak ngambil di Shopee Food. Dan emang selama ini aku kan juga jualan di rumah. Iya. Dulu Shopee Food itu banyak banget vouchernya, pasti kalian ngalamin ya, banyak banget voucher Iya, yang benar-benar. habis itu motong harganya itu sangat Iya, banyak. diskonnya gede banget. Nah, diskonnya gede banget. Tapi di balik diskon itu, Rek, sebenarnya pedagang nggak dapat apa-apa. Pedagang malah dapat kayak rugi karena potongannya banyak. Oh. Nah, sekarang sama Shopee Food bukan pakai voucher, tapi kayaknya si promonya itu dari pedagangnya. Kalau promonya pedagangnya mau pakai promo, ya wes silahkan. Kalau nggak pakai promo ya berarti nggak rame. Gitu aja. Nah, sekarang aku nggak ke Shopee Food, Rek. Nggak tahu kenapa aku nggak pengen ke Shopee Food, tapi kalau kalian tahu, aku lebih ke online shopku sendiri. Pasti kalian Jadi pernah ya beli ya? Strategi pemasarannya sendiri ya Mbak? Strategi pemasaran sendiri gimana kalian ya mikirlah gimana caranya biar nggak mandek gitu loh, nggak berhenti di situ aja. Oke. Gitu. Nah, sekarang aku online juga, Re. Nah, kalau kalian tahu onlineku sering kan datang ke sini gitu kan. Iya. Nah, kenapa aku milih online? Nih buat kalian nih yang misalnya emang mau bisnis tapi nggak mau nyewa tempat, terus susah misalnya cari hire orang gitu ya, nge-hire orang itu masih susah, pengen bisnis sendiri atau lagi gabut di rumah walaupun lagi kuliah tapi mungkin kuliahnya nggak full, kalian bisa buka online kayak ya pokoknya jualan online lah di rumah, itu bisa banget karena nggak pakai sewa pertama. Kalian nggak potong uang sewa, nggak potong uang kalau misalnya ada listrik, ada air, nggak ada. Untung pure ambil sendiri. Nah kayak gitu kalau aku. Nah sistemnya jangan lupa PO. Kalau nggak PO, pasti kamu boncos. Karena apa? Bisa aja makanan kamu, ini aku ya, caseku F&B. Bisa aja makanan kamu busuk. Atau kayak bahan-bahan sudah kadaluarsa. Karena nggak PO. Kalau PO, nih misal PO, aku Selasa PO, tapi aku udah ngomong dari minggu lalu. Berarti kan aku bisa nyetok misal orang-orang 50 porsi. Oh, aku 50 porsi, aku nyediain segini, habis. Berarti sesuai ya, disiapkan sama pesanan yang ada. Nah, iya kayak gitu. Keren banget. Keren banget Mbak. Saya Ya, sih kayak juga gitu. punya pengalaman di bisnis sih Mbak. Waktu SMA. Cuma penghasilannya waktu itu 100 bisa sampai 100 juta. Cuman waktu itu saya hampir dicoret dari kakak. Waduh, kenapa nih? Soalnya surat tanah saya yang saya jual. Masya Allah. Jadi saya trauma waktu itu. Akhirnya nggak lanjut bisnis lagi. Itu namanya bukan bisnis ya, itu namanya mencurangi. Ya. Hayo. Gitu aja. Ya Allah. Udah curiga sejak ngomong dari Iya. awal ini. Kok kaget banget 100 juta. Ini orang ngapain? Mau ini apa niup lilin apa gimana jaga lilin? Nah, ini Mbak yang aku penasaran ya Mbak ya. Mbak Feli ini kan passionnya di bisnis, sedangkan kuliahnya di biologi gitu. Nah, kira-kira apa sih Mbak pelajaran dari biologi ini yang bisa Mbak Feli terapin gitu untuk di bidang bisnis? Nah, gampang banget. Kenapa aku ngambil biologi? Ya. Kalian tahu ya, F&B itu butuh quality control. Wah, R&D. Research-nya. bener. Iya kan? Iya, bener. Quality control makanan sebelum kalian uji. Walaupun aku di rumah nggak pakai lab, nggak pakai alat-alat lab, bahan-bahan lab, tapi aku tahu kayak misalnya kalau misalnya dimasukin kulkas suhu segini. Jadi kalau pengawetan kayak gimana, itu aku juga diajarin sama Pak Hendri, guys. Wah, keren. Jadi Bapak banget. juga pernah tes makananku, jadi aku kasih makanan ke Bapak tes makananku kayak busuk nggak beberapa hari gitu. Iya. Ternyata enggak, karena kayak penyajianku benar, kayak aku menyajikannya hygiene. Jadi kita harus memperhatikan itu juga teman-teman. Karena kan tahu ya di makanan tuh ada apa aja, salmonella dan lain-lain, itu bisa menyebabkan penyakit. Nah, itu kebanyakan tuh penyakit tipes atau diare juga. Nah, E. coli kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalian harus tahu kayak gitu. Jadi kalau bisnis itu dengan kalian masuknya di biologi itu banyak banget yang bisa kalian ambil. Tergantung sama bisnis kalian tuh apa. Nah, kalau aku itu salah satunya quality control. Terus manajemen waktu juga. Karena aku di biologi benar-benar di-push untuk bisa Manajemen tahu ya waktu. manajemen waktu di biologi kayak Yang gimana. sempurna. Kayak gitu. Tertempa ya teman-teman ya. Ya, benar banget. Keren banget ya. Terus ilmunya juga Iya. terimplementasi Iya. dengan baik. Oke. Gitu. Oke. Nah Mbak, kalau boleh tahu nih, pada saat Mbak waktu itu, sejak kapan sih Mbak waktu mulai berbisnis ini, dari sejak kapan? Aku kalau berbisnis yang benar-benar resmi ya, Rek, resminya itu di kuliah ini. Tapi semester aku lupa. 2019 pokoknya. 2019 itu aku sudah buka kuku kriuk di rumah.
dan itu udah lumayan rame banget. Terus habis itu aku akhirnya masuk ke komunitas bisnis. Aku lihat teman-temanku tuh gimana cara mereka bisnis, cara mereka mengelola keuangan, operasional, marketing. Nah itu dulu aku sendiri ya, jadi maksudnya aku nggak punya orang. Jadi itu masih kewalahan. Jadi kalau bisnis, jangan sampai, misal kalian bisnisnya udah gede, misal kalian bisnis makanan yang udah punya tempat, udah punya, pokoknya apapun itu yang sudah gede, itu jangan dikerjain sendiri. Kalian harus nge-hire orang yang emang kompeten di situ. Ya, jadi kayak udah bener-bener kalian niatin, emang bisnis itu resikonya tinggi. Apalagi kalau misalnya kalian bisnisnya gini Rek. Jadi bisnis itu ada red ocean sama blue ocean. Kalau red ocean itu adalah bisnis yang kompetitornya banyak. Oke. Kalau blue ocean itu kompetitornya nggak banyak. Biasanya kayak lebih ke jasa. Kayak kalian, Lab In To Go. Lab In To Go nggak banyakan. Nah, sedangkan kalau F&B emang banyak. Resikoku emang tinggi, tapi emang passionku di sini. Gimana lagi, ya kan? Ya berarti aku emang harus improve aja di tempatku ini. Gimana caranya kompetitif sama orang-orang. Cuman alhamdulillahnya aku kok bisa gitu loh. Gimana caranya buat aku tetap bisa mengalahkan mereka-mereka. Nah, kalau Lab In To Go ini, kalian bisa mengembangkan sampai, pokoknya bisa besar. Bisa bener-bener kayak yang penghasilnya gede banget. Karena emang kompetitornya dikit. Dan gini, ide bisnis dari biologi ini keren. Karena di Lab In To Go ini, coba deh kalian pikir, banyak anak yang belum lulus TA. Mereka kesulitan dalam penelitian. Terus praktikum juga, mencari alat dan bahan. Dan kalian akhirnya menemukan solusi. Problemnya kan tadi ya, solusinya kalian. Kalian memberikan jasa, kalian dibayar juga, dapat untung, kalian memberikan alat, memberikan bahan-bahan, dan jangan lupa konsultasi ke bapak. Itu sudah kayak memberikan benar-benar fasilitas untuk anak biologi. Dulu nggak ada. Zamanku dulu nggak ada. Kita kesulitan sendiri, kita sidang stres sendiri. Kalau sekarang, mereka bisa buat antri ke kalian kan. Nah, itu buat mempercepat juga. Jadi kalian juga dapat kalian memberikan kebaikan juga ke mereka dan mereka juga seneng akhirnya pahala jariah teman-teman. Gitu. Itu ya tadi perbedaan red ocean dan blue ocean baru tahu juga Mbak. Iya. Di marketing kita bisa dicatat tadi saran Mbak Feli. Jangan lupa marketingnya di gas lagi. Gitu. Oke. Apa lagi nih? Oke Mbak. Gimana kayak fast track kayak apa gitu. Nanti di-cut ya, please ya, di-cut. Oke Mbak. Nah, kebetulan nih kan Mbak sebutin tadi angkatan 2021 di S2-nya ya kalau nggak salah Mbak. Nah, gimana sih proses Mbak dari S1 terus lanjut ke S2 ini gimana? Wah, ini sangat mencengangkan ya teman-teman ya. Sebenarnya aku lewat jalur fast track. Ikut jalur fast track itu bener-bener aku nggak nyangka aku bisa masuk jalur fast track bersama temanku yang memang dikatakan sangat jauh levelnya. Maaf, aku tidak insecure, tapi emang aku merasa aku kayak gitu. Nah, tapi aku kayak bangga loh, aku dikasih kesempatan ini, berarti aku bisa nih. Nah, terus saat itu fast track itu kan startnya mulainya di semester 7 ya teman-teman ya. Iya. Di semester 7 dan itu belum banyak loh yang daftar fast track. Cuman 2 aja ini, aku sama temanku satunya. Nah, terus habis itu kita udah stres, waduh bisa lulus gak ini? Karena semester 7 itu aku TA aku di Bogor, di BRIN. Dan itu bener-bener bener-bener kita lagi struggle banget teman-temanku, apalagi aku yang kelas kuliah S2 itu bener-bener padat. Jadi aku nge-lab sambil kuliah, kayak gitu terus. Walaupun bapak nggak ngerti sebenarnya. Nah, terus ini tuh belum deket sama bapak aku posisinya. Terus kayak gitu, terus nge-lab kuliah. Padahal nge-lab itu kadang kan ada misalnya produksi panen jam 12 malam, datang ke lab kayak gitu-gitu. Nah itu aku kayak siklusku gitu-gitu terus sampai akhirnya aku kena DB. Aku kena DB, nah ngedrop. Tapi aku nggak kerasa kalau aku kena DB di situ. Jadi aku ngertinya, loh kok badanku gak enak banget, padahal aku itu habis sholat, tapi langsung ngedrop banget. Terus besoknya aku langsung padahal aku kan lagi ada webinar OBI, webinarnya BOF ya Rek, webinarnya BOF. Sedangkan harusnya aku ngasih sambutan, tapi aku gak bisa, bener-bener aku udah gak kuat, mau ngomong tuh mau muntah, pusing gak karuan. Terus bapak tuh gak tahu kalau aku sakit teman-teman, yang tahu tuh malah dosen-dosen S2, terus bapak bilang, kok kalian nggak ngomong sih kalau Feli itu sakit gitu. Nah, terus
ya udah akhirnya kayak aku merasa ya Allah apakah ini pressure-nya seperti ini ya, ini udah kayak puncaknya S2 aku tuh kayak gini. Terus setelah itu aku bisa manage waktu setelah aku tak rampungin kan aku sidang itu kalau nggak salah Juli ya lupa ya Juli sidangnya 1. Terus habis itu setelah itu aku sudah bisa fokus buat S2 aku. Nah tapi S2 ini karena bapak kan tak banget ya jadi setelah aku sidang Feli topikmu apa? Jadi aku belum selesai itu istirahat bapak udah. Feli topikmu apa? Ya? Baru topik itu mikirnya udah lama banget guys. Itu bapak kayak kamu bukan S1, kamu harus ngerjain sendiri, kamu harus mikir sendiri topikmu apa. Waduh, selama ini aku mikir dibantuin gitu kan. Nah habis itu akhirnya bapak kayak ya bantuin sedikit-sedikit. Habis itu aku mulai. Jadi bapak udah bilang kamu 1,5 tahun loh ya. Nah pressure lagi nih 1,5 tahun. Nah gimana nih siapa yang mau bantuin? Bayangin S2 sendirian, angkatanku sendirian. Oke sama temanku satunya, tapi dia kan pikirannya sudah visioner daripada aku. Jadi kayak beda bidang juga ya. Beda bidang, dan nggak bisa kerja sama Kalau misalnya TA kan masih bisa sharing. Ini gimana ya? Ini kurangnya apa? Ini bener-bener aku alone, nggak ada nobody help me gitu. Ya udah akhirnya aku ngerjain, bener-bener aku pelajarin dan emang deg-degnya kerasa banget sih. Kayak setiap mau ketemu bapak deg-degan karena harus laporan. Aktivitas enzimmu udah berapa? Waduh, kalau kurang dimarahin balen. Ngulang guys, ngulang. Pasti kalian yang ngerjain enzim pasti tahu ya kalau sama bapak. Ngulang lagi. Tahu banget rasanya. Iya, rasanya sangat terus mana ngulangnya itu loh. Kalau bapak udah ngomong ngulang, kayak udah lemes gak sih? Kayak kepala, badan udah lemes, Pak, boleh nggak ngulang gitu. Ya udah tapi nggak lulus selesai, gitu. Tapi ya supaya hasilnya bagus juga. Iya, supaya hasilnya bagus. Karena emang S2 nggak main-main teman-teman. Kalau S2 itu sidangnya udah nggak ada yang bantu. Benar-benar kalian mikir, bukan teori lagi yang dibahas. Kalau S1 sidang yang dibahas teori. Tapi kalau S2 yang dibahas datamu. Datamu itu make sense nggak sih? Bisa nggak sih diaplikasiin? Bayangin deh, tesisku aja tentang beton dan enzim. Beton, harusnya sama-sama teknik sipil. Dan itu kayak lintas bidang juga lintas bidang. Tantangannya double. Tantangannya udah triple malah. Triple kill. Iya gitu, tapi alhamdulillahnya sama bapak emang terus disupport gitu. Jadi aku juga bisa buat ya bangun diriku sendiri buat percaya aku bisa kerjain ini. Dan alhamdulillahnya aku lulus di bulan Maret itu sidangnya ya teman-teman. Tapi karena aku sidangnya di Maret, tapi aku nggak urus yudisium, jadi aku wisudanya di September. Sebenarnya aku di Maret gitu. Keren. Nah, tadi ini mungkin ini tadi Mbak Feli kan sudah cerita banyak banget. Nah, banyak nih Mbak teman-teman yang rasanya tuh pengen kuliah juga sambil kerja atau kuliah sambil berbisnis. Nah, tadi ini kan Mbak Feli bilang kalau berbisnis sudah dari 2019 gitu ya, pas lagi zaman-zamannya kuliah. Nah, gimana tuh Mbak tips dan trik lah buat kita semua ini yang pengen buat kuliah nyambi sambil berbisnis, gimana tuh tipsnya? Jadi teman-teman passion kalian atau potensi kalian itu sangat tinggi ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bisnis tuh termasuk kerja ya teman-teman. Jangan bilang bisnis itu cuma main-main. Enggak, bisnis itu resikonya tinggi. Dengan kalian ngambil bisnis berarti kalian terima resiko yang ada. Bisa kalian rugi, bisa kalian bangkrut, bisa semuanya. Tapi kalau kalian mindsetnya bisa bilang, oh aku bisa, aku pasti grow up gitu. Nah, aku di awal-awal aku tuh bilangnya ke mama aku pengen jualan, gimana caranya buat aku tuh ya kayak bilang mama aku kalau aku pengen bantu mama aku lagi gitu. Alah ngapain sih kamu itu, udah fokus kuliah aja. Aku nggak dengerin mama aku kayak tekadku kuat, aku pengen bisnis, gimana caranya. Jadi pertama yaitu dengan kalian nggak usah ngeluarin modal ya. Misal kalian nggak punya modal kan nggak mungkin kan anak sekecil kita berkelahi dengan anak sekecil kita berkelahi dengan mau anak sekecil kita ini ngeluarin modal gede, dari mana uangnya, kan nggak mungkin. Nah akhirnya kalau aku dulu itu sebelum aku ke Kuku Kriuk atau ke F&B, aku reseller makanan loh ya, reseller makanan juga. Jadi teman-temanku yang pengen, ya pokoknya aku dulu itu cimol. Awalnya aku reseller cimol, karena aku ngelihat, loh kok rame banget gitu kan, kok seneng ya orang-orang cimol ini. Akhirnya aku reseller awalnya, tapi lama-lama kan capek, karena reseller itu kan awalnya
emang nggak butuh modal, tapi effort kita buat ngambil, buat nge-packing sendiri, repack gitu-gitu capek. Nah akhirnya aku dari awal reseller itu aku lebih kembangkan lagi. Akhirnya aku bikin sendiri sampai nemu resep yang bener. Jadi ini kayak metode kita ya, kayak metode penelitian ya, bener-bener dicek sampai bener. Nah aku cari resep yang bener-bener oke. Akhirnya aku repack sendiri, aku kerjain sendiri, tapi lama-lama capek. Akhirnya aku nge-hire orang. Lama-lama nge-hire orang dan aku nggak kerjain sendiri. Gitu. Jadi kalau kalian mau nyoba bisnis, oke mungkin kalian nggak mau pengen ada modal dulu, kalian bisa dropshipper. Dropshipper kan bisa nggak pakai nama orangnya, bisa kalian pakai nama request mau namaku sendiri dong kayak gitu. Kalian bikin deh Instagramnya. Dropshipper pertama. Dropshipper. Terus kalau enggak reseller. Nah kalau udah jangan lupa setelah itu awalnya ide bisnis dulu ya. Habis ide bisnis baru reseller sama dropshipper. Habis itu baru kalian kayak menjualnya tuh kemana dulu? Kalian harus punya target pasar, punya market. Nah, tapi kalau kalian belum berani ke target pasar yang gede, nggak mungkin kan kita ke seluruh Indonesia, rakyat Indonesia nggak bisa kan, nggak mungkin. Jadi awalnya ke circle kita dulu, komunitas kita dulu pertama apa? Misal kampung kita sukanya apa? Atau misal teman-teman kita di kuliah sukanya apa? Jadi kalian harus benar-benar dapat kesimpulan, oh teman-temanku, orang-orang deketku itu sukanya apa? Survei ke orang terdekat ya. Nah, kalau sudah baru kalian jual ke mereka, kalian minta feedback mereka. Kurangnya apa sih ini? Apa yang harus tak perbaikin? Setelah mereka dapat feedback bagus, kalian dapat feedback bagus dari mereka, kalian minta promosiin ke mereka. Kan mereka bisa dikatakan teman dekat kita ya, orang-orang terdekat kita, harusnya maulah nggak promosiin. Nah, habis itu promosi, terus nanti kan dari mulut ke mulut kayak gitu. Nanti semakin meluas nih jangkauan kalian. Nah, kayak gitu. Jadi itu awalnya. Baru kalau misalnya kalian udah dapat untung kalian simpen, tapi kalian harus bagi 3. Kalau aku ya, aku itu finansialku aku bagi 3 kalau bisnis. Pertama ada 3. Yang pertama itu ada mata uang aktif, ada uang tabung, sama ada uang yang buat per bulan. Kalau uang per bulan buat kalian bayar bukan sehari-hari, per bulan kalian, kayak misalnya listrik, air, sekolah. Kalau misalnya kalian belum menanggung itu, ya alhamdulillah bisa dibuat tabungan. Kalau yang uang tabung buat jangka panjang. Nah, terus ada uang mata aktif. Kalau aktif ini buat kalian reward, self reward, apalah terserah, pokoknya buat makan kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya harus ada dana darurat, Re. Kalau nggak ada dana darurat tuh biasanya kayak ya kelabaan gitu, bisa dikatakan kelabaan gitu. Jadi kalau misalnya uang tabungan ini nggak kalian pakai, misalkan ada 2 kan tadi, ada uang per bulan sama uang tabungan. Misal uang per bulan nggak kamu pakai, buat dana darurat aja. Jadi buat modal selanjutnya, buat buka yang lebih gede lagi, buat kembangin. Atau misalnya kalian udah gede nih, pertama kayak misal punyaku ya Kuku Kriuk, tak buka cabang lagi Rek yang di sini gitu. Tapi kalian jangan langsung ambil tempat yang gede. Pasti kalau tempat yang gede itu ratusan juta, miliaran gitu-gitu. Nah, kalian cari yang pinggir-pinggir dulu, nanti untungnya dikumpulin buat nambah modal lagi. Nah, kayak gitu. Perputaran uangnya harus dipikirin. Wah, daging banget ya insight yang kita dapat dari Mbak Feli ini. Banyak banget pelajarannya. Kita next harus undang lagi nih buat kuliah perbisnisan berapa? 10 SKS. 10 SKS, ayo. 10 SKS lebih. Jangan lupa S2 ya. Praktikum ya, boleh lah ya Mbak, praktikum. Kita bikin bisnis. Praktikum kayak UC nanti, kayak kampus sebelah. Bikin bisnis, Rek. Ya langsung ya, bikin bisnis. Gitu ya? Bikin bisnis. Sebenarnya aku S2 pengen manajemen bisnis. Kata Bapak, mending kamu tetap S2 biologi, tapi nanti kamu pelatihan aja bisnisnya gitu. Nah, akhirnya aku ikut pelatihan bisnis. Jadi aku dapat insight banyak. Pokoknya kalau kalian bisnis jangan stuck di situ aja, nggak melajarin apa-apa, jangan. Kalian jangan analisis sendiri, tapi kalian harus kayak sharing sama orang lain. Karena itu butuh, Rek. Banyak kayak trial and error di sekitar kita, apalagi orang bisnis resikonya berat. Jadi kalian harus benar-benar tahu kayak pelajaran yang harus kalian ambil tuh apa gitu. Mantap. Oke, Mbak. Nah, karena sudah banyak banget yang kita ceritain nih Mbak dari bisnis dan kuliah. Nah, ada nggak nih Mbak pesan-pesan untuk anak-anak yang sedang berkuliah nih, mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah dan juga mahasiswa-mahasiswa atau orang lain yang sedang menjalankan bisnisnya ini?
Oke teman-teman, kalian yang udah menjalankan bisnis sambil kuliah, apalagi menjalankan pekerjaan sambil kuliah, kalian benar-benar keren ya teman-teman. Karena benar-benar itu adalah hal yang susah, bisa dikatakan susah. Nggak semua orang bisa melakukan itu. Jadi jangan pernah meremehkan apapun passion kalian sekarang. Kalian nggak harus, oh aku harus kerja di tempat yang tinggi banget jabatannya. Enggak. Justru kalau aku nggak pengen disuruh orang orangnya. Aku nggak suka disuruh orang. Jadi aku pengen aku yang nyuruh orang gitu. Makanya maaf ya guys kalau misalnya aku agak karena emang pembawaannya emang dari situnya nggak mau disuruh orang. Aku nggak pengen ikut orang kayak gitu. Tapi kalau aku jadi dosen aku sangat mau. Karena memang linear ya sama bidangku gitu. Nah, ini nanti teman-teman yang penasaran lebih lanjut boleh kontak langsung nih ke Mbak Boleh. Feli kira-kira. Kita bakal taruh kontaknya Mbak Feli di atau akun mana nih? Iya. Mbak Feli ya. Iya. Mbak Feli terus akun apa tadi, Mbak? Kuku Kriuk. Oh ya kuku kriuk, banyak banget. Banyak Ren, banget nanti ini. Nanti kita Kita tampilkan ini di semua sini. Wah, banyak sampai banget ini. bawah. Seret gitu ya. Editor Oke. ya, Mbak. Catat ya editor. Oke. Oke Mbak, mungkin karena pesan dan pesannya sudah disampaikan dan pembicaraan yang kita bicarakan malam ini sudah sangat banyak dan sangat insightful ya Mbak. Banget. Banget. Oke, Banyak nah, yang aku baru tahu gitu. Benar Pasti banget. kalian juga ya baru tahu. sepertinya karena waktunya yang sudah tercukupi, padahal banyak yang ingin kita tanyakan dan bahas lagi lebih lanjut. Ini kalau mau part 2 komen di bawah ya, ya. benar banget. Waduh. Berdua komen di bawah, cuman Mbak Kabur Feli gak nggak sih? bisa. Kita undang lagi paksa tapi. Waduh. Oke, mungkin terima kasih banyak untuk Terima Mbak kasih Feli banyak, sudah Mbak mau Feli. hadir dalam podcast malam Sama-sama. ini. Jangan lupa follow akunnya Mbak Feli dan Ya. Waduh. juga Kita juga ya. dan juga follow akun Lab Into Lab Into Go, guys. Yes. Oke. Terima kasih teman-teman udah mengundang saya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Oke, mungkin cukup untuk malam ini. Ya, kami dari host, Host. aku Aida dan juga Miko. pamit undur diri. Dadah. Terima kasih. Oke.